Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Jadi sebenarnya sambil nunggu handphone baru lagi masuk ke Indonesia, kebetulan di sini gue ada punya handphone jadul nih. Ini nih, handphone jadul nan menggoda. Jadi kali ini gue mau nge-review HP mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S9. Yang sekarang itu untuk harganya itu udah terjun bebas banget. Di harga 2 jutaan aja kalian udah bisa dapat handphone Samsung Galaxy S9 ini. Itu gue cek di marketplace ya. Harganya 2 jutaan aja. Nah, kira-kira handphone mantan flagship ini atau Samsung Galaxy S9 ini worth it nggak sih dibeli di tahun 2022 ini? Atau mending beli handphone keluaran tahun sekarang ini aja nih, yang tahun-tahun ini aja di harga 2 jutaan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Nah, sebelum reviewnya, pertama gue mau kasih info dulu ya. Untuk harga dari Samsung S9 ini, gue cek di marketplace itu di kisaran harga 2 jutaan aja, sampai 2,5 jutaan. Itu tergantung kondisi sih biasanya. Ada yang kondisinya itu udah ada shadow-nya, atau ada tompelnya. Ya, tergantung kalian memilih dengan bijak aja. Itu biasanya harganya 2 juta sampai 2,5 jutaan ya. Ya, kalau di harga 2 sampai 2,5 jutaan, kayak semisal HP saat ini tuh ada kayak Redmi Note 11, Poco M4 Pro, Infinix Note 12, atau Realme Narzo juga itu harganya sama-sama di 2 jutaan kok. Nah, mendingan pilih yang mantan flagship atau yang handphone sekarang nih. Lanjut aja ke videonya. Oke, sebelum gue bahas ke intinya, yaitu performanya, kita bahas dulu nih dari segi desain dan build quality-nya. Mungkin untuk sebagian orang, desain Samsung S9 ini udah kelewat ketinggalan zaman ya. Secara tampilannya memang desainnya emang ya jadul sih. Tapi ketika kalian udah memegang atau menggenggamnya itu kelihatan flagship banget. Apalagi ketika kita memandang langsung layarnya. Super AMOLED-nya itu khas Samsung itu tajam banget cuy. Itu karena layar HP Samsung Galaxy S9 ini udah berpanel Super AMOLED khasnya Samsung ya. Resolusinya itu 1440 x 2960 pixel alias udah 2K. Dan kerapatan pixelnya itu padat sampai 570 pixel per inch, jadi udah padat banget warnanya. Layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan udah mendukung HDR10+ juga. Build quality-nya juga berbahan kaca ya, bagian depan sama bagian belakangnya. Dan frame-nya juga udah berbahan aluminium. Jadi untuk build quality-nya bukan kaleng-kaleng nih. Oh ya, satu lagi HP ini tuh sebenarnya udah mendukung sertifikasi IP68 water resistant, jadi udah bisa dibuat berenang ya. Dan satu fitur penting untuk zaman sekarang, yaitu NFC juga udah ada di HP ini. Nah, biar lebih enak lagi reviewnya, kita langsung aja ke bahas intinya ya, yaitu performanya. Langsung aja nih, ketika gue buat main game itu, sebenarnya handphone ini tuh masih kuat banget, masih ngebut, masih powerful banget. Anti lag. Karena emang HP ini tuh mantan flagship ya. Dia itu menggunakan chipsetnya itu dari Exynos 9810. Di itu fabrikasinya 10 nanometer ya, udah agak-agak irit daya lah. Dimana SoC atau chipset Exynos 9810 ini waktu itu tuh setara sama kualitas prosesor chipsetnya dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 845. Yang memang prosesor terbaik itu waktu tahun 2018-an itu kalau nggak salah. Sama ini juga udah dibekali RAM-nya 4GB, internal storage-nya itu 64GB. Secara angka emang kecil banget ya untuk zaman sekarang ya. Tapi kecil-kecil cabai rawit loh ini. Buka tutup aplikasi udah lancar banget. Sekedar scroll sosial media juga udah enak. Dan untuk main game, sebagai contoh gue unjukin hasil settingan yang didapat pada saat gue main PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile nih. Game yang keduanya gue suka. Untuk PUBG Mobile, settingan mentok yang didapat itu di settingan HDR dengan frame rate-nya ultra. Kapan lagi handphone 2 juta bisa disetting HDR frame rate-nya ultra? Atau smooth dengan frame rate-nya ekstrim juga bisa ya. Dan untuk main game Call of Duty Mobile, settingan mentok yang didapat itu rata kanan, abis. Settingannya hack dengan frame rate high atau smooth dengan frame rate-nya udah max. Jadi main game di HP ini udah nggak usah kalian ragukan lagi, lancar abis.
Ya paling HP ini tuh kalah di baterainya aja sih. Ya wajar sih, ini handphone keluaran tahun 2018. Dia ini kapasitasnya cuma 3000 mAh. Jadi ya kalian tau lah, udah kemakan usia dan baterainya kapasitasnya juga kecil. Jadi ini mungkin harus bersabar-sabar aja sih untuk dari kualitas baterainya. Dan mungkin sehari kalian bisa beberapa kali ngecas sih. Dan sama satu lagi nih, untuk main game di Samsung S9 ini layarnya berasa kecil ya. Jadi adaptasi jari kita tuh udah kayak kurang nyaman gitu dibanding HP-HP keluaran sekarang yang layarnya udah lebar-lebaran. Lanjut kita bahas ke kameranya nih. Ini sebenarnya kamera Samsung S9 ini bukan kamera kaleng-kaleng loh menurut gue ya. Karena kalau menurut gue hasil jepretan foto yang didapatkan itu masih bisa bersaing lah sama handphone 2 jutaan saat ini. Kayak semisal detailnya yang udah cakep, tajam, dynamic range-nya juga udah cukup sih, baik sih. Jadi menurut gue fotonya ini bukan kaleng-kaleng. Dan kalau untuk hasil perekaman videonya, gue bisa pastiin ini HP juara sih. Dengan adanya fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang bikin hasil videonya itu bisa stabil, detailnya dapat dan warnanya juga mantap cuy. Jadi ini adalah perekaman video dari Samsung Galaxy S9 ya. Ini gue pakai resolusi 1080p di 30 fps aja. Oke. Nah, kalian lihat sendiri detail warnanya ya. Tuh. Masih better sih. Lihat daun-daunan nih. Oke. Nah, ini 1080p 30 fps. Oke. Dan ini perekaman video kamera depannya Samsung S9. Kalian denger nih untuk kualitas audionya juga gimana ya, kestabilannya juga gimana. Nah, aduh panas banget, terik banget gila cuy. Menurut gue sih kalau gue lihat di layar langsung masih better banget sih nih. Nggak kalah lah sama handphone harga 2 jutaan saat ini. Kestabilannya juga stabil sih nih. Tuh. Cakep. Samsung Galaxy S9 mantan flagship nan menggoda. Oke. Jadi menurut gue dengan harga 2 jutaan aja untuk saat ini, HP ini tuh mampu banget loh bersaing dengan HP sekelas yang tahun-tahun ini ya. Karena chipsetnya itu udah terlanjur ngebut dan kameranya yang menurut gue masih lebih baik dari handphone harga 2 jutaan saat ini. HP ini tuh sebenarnya banyak nilai plusnya sih. Tapi ya memang HP kayak gini tuh kalahnya cuma satu, di daya tahan baterainya yang menurut gue buat kalian main game terus-menerus ya butuh beberapa kali ngecas dalam sehari. Oh ya, satu lagi nih, untuk software update-nya ini udah mentok ya, dia udah bisa mencapai Android 10, One UI-nya One UI 2.5. Oke, jadi udah gue bahas semua si Samsung S9 ini, jadi kalau kalian mau mengincar handphone mantan flagship, kayaknya Samsung S9 ini bisa kalian andelin deh dari segi performanya ataupun dari hal kameranya. Oke, ya udah mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sharing untuk handphone mantan flagship ini di tahun 2022 ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Vega pamit. Bye bye.